Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, salam rahayu. Salam sehat, salam sejahtera buat semua sedulur-sedulur yang masih selalu setia mengikuti Jos ND. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti yang Maha Agung, Gusti Allah. Dimudahkan segala urusannya, apa yang menjadi laku lampah perjalanan semua. Alhamdulillah, ini di episode kali ini saya mencoba untuk memakai belangkon. Ini belangkon sudah lama, ini saya simpan. Saya simpan ini. Alhamdulillah ini saya pakai lagi. Ini karena kalau saya pakai belangkon ini saya bahas tentang yang Merapi, yang geni. Condro geni, yang Merapi itu kan condro geni. Juga hubungannya sama yang Condro Suryo Dimuko, juga hubungannya sama yang Ismoyo Jati, Mangkubumi. Tapi kalau yang Condro Geni, yang Merapi atau Geni, itu yang paling sepuh, itu tugasnya di Gunung Merapi. Merapi nagih janji nopo ya saya ya nggak tahu. Makanya kita sebagai putra putri Nusantara, kita jangan lupa sama bangsane awake dhewe, jiwane awake dhewe, negarane awake dhewe. Arek apapun di situ sandangane, agemane itu mengkelambi, tapi pada dasarnya kita sebagai putra-putri Ibu Pertiwi itu sudah mengenal jiwanya yang agung, jiwa yang welas asih, jiwa yang bijaksana. Mau aliran apapun, mau kepercayaan apapun, yang penting kita selalu andap asor, jauhi rasa sirik dengki terhadap siapa. Karena dalam urusan perjalanan hakikat kita dongeng atau bicara Satria Piningit itu adalah suwung kosong untuk kembali ke jati diri kita. Satria Piningit terpingit nanti kalau wis muncul ki muncul. Sak dawane peteng mesti ketemu padang. Dalam babagan peteng itu kan zaman kala bendu menuju fase zaman kala subuh. Jadi di zaman kala bendu itu banyak Jawa yang terbingit, yang masih diasah, dikumbah, ditempa, dipersiapkan untuk nanti berjalan di jalan keadilan. Makanya di situ ada, kalau Pancasila itu kan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Metune Ratu Adil, muncule Ratu Adil, ya para jiwa kesatria, para serikandi yang masih terbingit, yaitulah di konsep Satria Piningit. Arak didadake apa, arak dadi apa kowe kersaning Gusti. Dadi awak dhewe kuwi sing paling apik, apa sing dadi tugase disampaikno, nek iso ya nyejukke apa sing dadi kawruh. Karena dalam Satria Piningit nek wis ngerti kawruh budi, wis lulus widojawane dalam sebuah proses perjalanan di situ Genduroso menyampaikan hal itu, insya Allah pasti akan menyejukkan kedamaian. Karena Satria Piningit itu tidak membawa kerusakan, kemunculannya itu adalah membawa perdamaian, ikut menyeimbangkan, ngimbangi, adil, itu kan imbang. Arak salah lupute menungso empun kajengi Gusti yang agung sing arak paring tegur atau yang akan berhak untuk menghakimi. Alhamdulillah, ini tentang saya berbicara
Eyang Condro Geni atau Eyang Geni itu yang paling sepuh. Di Merapi itu juga banyak, ada mungkin Eyang Petruk, yang Sabu Jagat, atau yang lain-lain. Itu nama itu kan banyak, tapi ada di atasnya lagi ruhnya api. Ruhnya api itu juga mempunyai ruh. Api abadi Merapen itu ruhnya itu. Ruhnya api itu baunya wangi tapi panas. Ruhnya api. Insya Allah ini sambil santai buat teman-teman, karena saya belum bisa live ini, tapi insya Allah nanti live lagi sambil seruput kopi ini buat teman-teman, buat sedulur-sedulur, sama-sama saling berdoa. Ntar domingannya saya lanjutkan lagi, tak ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan Eyang Condro Geni, tambah syukuri, kon tambah nikmati apapun yang saat ini dirasakan setiap kita mempunyai lakon-lakon lampah. Manusia nek di situ kita selalu bersyukur, tambah syukuri dengan keadaan apapun yang saat ini Gusti memberi ujian. Insya Allah Gusti akan menambah nikmat dari manapun yang tidak sangat terduga. Yang penting buat para kesatria saat ini bisa menyejukkan buat semua teman-teman, buat Satria Piningit. Mungkin di sini yang nyimak juga ada Satria Piningit, Raja Mas Agung, Ratu Mas Agung juga mungkin di sini juga ada yang menyimak. Karena saya kan hanya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Hak kita pengen kita jadi apapun buat diri kita pribadi itu hak sah saja, nggak ada yang melarang. Eyang Condro Geni paring pesen, paring dawuh. Karena saat ini kan yang masih memberi sinyal, yang selalu ngasih kode itu kan Gunung Merapi, udah lama ya. Nah itu raganya, itu rogone sih. Baratnya kalau badan kita tuh raganya itu gunung, itu raganya atau kelapa. Tapi itu ada ruhnya, yang Geni, yang Merapi ada ruhnya. Ruhnya itu saat ini mendampingi Sang Pinile. Juga di situ bahasa bekennya itu Satria Piningit itu mendampingi selalu. Karena sang terpingit itu yang dipingit katanya itu kan yang mendampingi kan juga Eyang Geni, Eyang Condro Geni, yang Merapi itu rohnya itu. Sama Al-Hidir itu urusan sama air, tanah, yang Mangku Bumi, yang Ismoyo Jati itu kan yang mendampingi loro yang sepuh. Dan banyak lagi para raja apa yang pada memang harus mendampingi beliaunya itu didampingi. Tidak banyak syarat, tidak banyak sajen, karena perjalanan yang di perjalanan kita cuma berjalan apa yang di situ. Ya karena itu udah memang menjadi sumpahnya. Yang disebut sumpah Sabdo Palonoyo Ginggong, apapun kalau dari Prabu Jangka Jayabaya itu juga Satria Piningit. Satria Piningit dulu itu nanti yang muncul, baru nanti untuk fase berikutnya. Kalau dari Islam Muslim itu Al-Mahdi atau Imam Mahdi itu, tapi itu satu lakon. Makanya di situ ada Trisula Wedo ono telung laku dadi siji manunggal. Itu secara Gusti itu yang memang itu sudah menjadi ketentuan langit. Kita nggak bisa nebak-nebak dan nggak bisa mendikte apa yang menjadi rencanane Gusti yang Maha Agung. Ora iso ditebak.
Padahal Nusantara Satria Pinignya. Tapi pada akhirnya ada yang tertitah, ada yang sewu siji lakon, juga di situ banyak para satria yang masih terpingit. Ya di zaman kalau bendu ini banyak yang terpingit, yang masih ditempa, yang isih apa di situ mencari jati diri ini lakoni untuk yang diperjalankan itu semua. Tapi pada hakikatnya manusia itu bukan hanya bisa terapin saja, manusia itu yang nggak ngerti, yang nggak paham tentang ini juga semua pada berjalan, ya diperjalankan yang semua hamba Allah. Yang merapi, yang geni, yang condong geni itu rohnya yang mendampingi. Bahkan yang terpilih itu bisa komunikasi langsung. Caranya komunikasinya itu nggak harus banyak syarat, jajan pasar, ini itu di setiap kemana beliau pergi mendampingi. Memang udah menjadi sumpahnya titahnya. Rohnya api. Tapi saat ini yang mengasih sinyal itu adalah rogone. Makanya kalau kita bicara perjalanan roh, semua itu mempunyai roh. Alam ini semua itu mempunyai roh. Rohnya itu yang berjalan spirit yang diperjalankan juga rohnya. Rogone itu wadah yang ageman kita untuk menuju yang abadi, manembah marang Gusti. Jadi ini salah satu konsep ilmu Satria Piningit. Hal tentang nanti urusan dunia, yang memegang kunci semuanya itu ya yang terbingit itu nanti semua. Alam ini masih selalu digiring. Apa yang menjadi laku lampah. Semoga buat teman-teman yang di dimensi selalu nyimak di Jos ND dalam perjalanan itu selalu kuat, selalu sehat. Insya Allah semua dimudahkan sama. Jika Gusti yang Maha Agung paring dawuh memberi restu kun fayakun, apa yang terjadi terjadilah. Tapi ya buat para satria saat ini yang benar-benar menuju jiwa-jiwa Nusantara, selalu berdoa yang terbaik. Apa yang menjadi lakunya bisa menyejukkan rosone sedulur-sedulur, mengabdikan diri kita sama Gusti itu yang berbicara yang sehat, yang adem, semua yang luas asik. Geni aja meludak, geni api aja kalau marah seperti itu, tapi mempunyai rohnya itu ya ulas asik. Karena kita hidup kalau tanpa api ya gimana, memasak tanpa geni orang mateng, ngombe gawe wedang kopi orang nggak ada air ya sangat digodok opo. Mau jangkah kita mau berjalan kaki nek orang bumi sing ada didek opo. Ya kan alam ini sebenarnya sama manusia saat ini saking sabar, saking tresnone. Makanya kita saat ini bekti sama alam itu bukannya kita kesana kesini itu syirik seperti apa, kita menghargai, menghormati. Kita sama-sama hidup bebarengan. Apa salahnya awak dewi saling menghargai sama leluhur. Jangan malah kita saat ini dijajah. Nusantara ini merupakan sama leluhur kita. Dengan dalil ini itu pakai baju yang walah pokoknya warna-warna itu. Itulah sedikit pesan dari yang condro geni rohnya
Semoga semua selalu dimudahkan, selalu kerahayon, selalu mendapat petunjuk. Apapun memang semua kuasa Gusti yang Agung. Cukup ini, jika banyak salah tutur kata, kami minta maaf yang setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, salam Rahayu.